Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri untuk mencari opsi penyelesaian utang kereta cepat Jakarta-Bandung (WUS). Utang WUS terus menjadi polemik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyatakan tidak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek tersebut. Laju kereta cepat Jakarta-Bandung WUS rupanya membawa beban yang berat. Mampu melaju kencang, WUS nyatanya justru membawa utang yang tak tanggung-tanggung. Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina harus membayar utang proyek pembangunan kereta super mahal itu hingga 116 triliun rupiah. Utang WUS terus menjadi polemik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyatakan tidak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek itu. Restrukturisasi utang akhirnya jadi pilihan. Namun cara itu dianggap tak efisien karena jangka waktu yang lama dari 40 tahun menjadi 60 tahun. Tak ingin utang kereta cepat terus menjerat, Presiden Prabowo perintahkan sejumlah menterinya, termasuk Menteri Keuangan mencari skema terbaik untuk membayar utang WUS. Prasetyo menegaskan masalah utang WUS merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan transportasi publik untuk masyarakat. Bagaimana pernah saya sampaikan juga kemarin di dalam ratas juga itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran utang. Kemarin Pak Erlangga bilang mau dibahas sama Presiden untuk Iya. Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Erlangga, Menko Epon, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario skema yang terbaik. Sementara itu, menurut pakar kebijakan publik Rian Nugroho, utang WUS semestinya diselesaikan oleh korporasi, bukan pemerintah. Pertama, sebenarnya secara tata kelola tidak seharusnya Bapak Presiden, Bapak Menteri mengurusi masalah ini. Ini adalah utang korporasi, jadi biarkan korporasi yang ngurus dulu, bukan utang negara ini. Jadi ibaratnya ada bapak dan anak, anaknya itu udah menikah, anaknya itu punya masalah sama temennya. Ya. Nah, anaknya belum bekerja, bapaknya udah ambil alih. Harusnya dibiarkan dulu konsorsium menyelesaikan. Kan ada KAI, itu yang pertama. Kita bicara dulu ya, kenapa seperti itu? Kalau misalnya konsorsium melakukan kebijakan yang salah, maka bisa dikoreksi oleh bapaknya. Bapaknya siapa? Ya pemerintah, ya menteri, ya presiden. Tetapi kalau bapak yang salah, nggak ada yang koreksi. Jadi sebenarnya tata kelola ini nggak pas. Tim TV One mengabarkan.